Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Kabir. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah memahami arti Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Kabir dengan benar. Yang kedua, menunjukkan bukti jika Allah bersifat Al-Wahhab dan Al-Kabir dengan benar. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Asmaul Husna hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Karena kebesarannya dan setiap muslim dianjurkan untuk membaca serta menerapkannya. Bukti Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita. Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita. Lafal Al-Wahhab berasal dari kata wahaba yang memiliki arti memberi atau memberikan sesuatu tanpa adanya imbalan. Asmaul Husna Al-Kabir. Al-Kabir artinya Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak tertandingi. Allah Subhanahu wa taala hanya yang Maha Besar. Bukti Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, Maha Pemberi. Contohnya, Allah memberikan rezeki. Banyak yang berusaha, namun tidak semua Allah lah yang memberi kita kesuksesan. Banyak orang-orang yang bekerja keras, tetapi belum kaya. Allah lah yang memberi kekayaan. Maka dari itu kita harus memohon dan berusaha serta berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rezeki kita. Kita sebagai manusia hanya berusaha dan berdoa dengan semaksimal mungkin. Allah memberikan kesehatan. Banyak yang berusaha sehat tetapi masih sakit. Allah lah yang menganugerahi kesehatan. Maka kita sebagai manusia harus selalu berusaha dan memohon serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kesehatan. Bukti Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir Maha Besar. Allah menciptakan planet-planet yang ada di muka bumi, namun di hadapan Allah semuanya sangat kecil. Keberadaan alam semesta dan tata surya menunjukkan kebesaran penciptanya. Keindahan alam dan seisinya juga menunjukkan kebesaran penciptaannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar yang dapat menciptakan kebesaran. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Kesempurnaan penciptaan manusia menunjukkan kebesaran penciptaannya. Sungguh Allah Maha Besar. Perilaku mengamalkan Asmaul Husna Al-Wahhab. Yang pertama, kita sebagai makhluknya harus selalu bersyukur secara lisan serta perbuatan. Yang kedua, kita sebagai makhluknya menjadi orang yang harus peduli kepada sesama. Yang ketiga, kita sebagai manusia harus memelihara lingkungan sekitar dan alam semesta supaya lingkungan kita tetap sehat dan tidak rusak. Yang keempat, menjaga tanah air sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita sebagai manusia wajib menjaga tanah air yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang kelima, melakukan perbuatan baik sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu berbuat baik dimanapun kita berada dan selalu beribadah kepada Allah secara benar.
Berikutnya, perilaku mengamalkan Asmaul Husna Al-Kabir. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar dan tidak ada yang menandinginya. Yang kedua, selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu mengagungkan kebesaran Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang ketiga, selalu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu memohon ampun kepadanya, serta kita harus selalu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang Maha Besar. Yang keempat, kita tidak boleh sombong. Kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bersikap rendah hati kepada semua orang. Manfaat meyakini Asmaul Husna Al-Wahhab. Yang pertama, memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan, selalu berusaha dengan maksimal, menjadi orang yang selalu tawakal. Yang keempat, menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang peduli dan dermawan. Manfaat meyakini Asmaul Husna Al-Kabir, disenangi Allah dan manusia. Yang kedua, merasa tenang karena mengandalkan Allah yang Maha Besar, berani menegakkan kebenaran, menjadi orang yang optimis, tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain. Kesimpulannya, yang pertama, manusia harus banyak bersyukur. Semua yang kita terima merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berperilaku sombong, manusia ini kecil dan Allah lah yang Maha Besar. Jadilah seorang yang suka pemberi, suka membantu kepada siapapun, dan bersikap rendah hati kepada semua orang. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.